Shalom Bapak Ibu semua. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang dari Islam selalu menanyakan di mana ayatnya Yesus berkata aku Tuhan. Dan pada saat seorang Kristen, misalnya saya yang menunjukkan ternyata di Alkitab Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan langsung kepada murid-muridnya, yaitu di dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, setelah ditunjukkan ayatnya, balik-balik lagi. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari Islam berkata, itu bukan Tuhan. Karena dalam bahasa Inggrisnya, itu adalah Lord. Lord itu adalah Tuhan tanpa huruf H. Bagaimana mungkin Yesus itu Tuhan? Nah, mau tahu penjelasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Dalam terjemahan bahasa Inggris, kita baca dulu Bapak Ibu Yohanes 13 ayat 13. You call me teacher and Lord and rightly so, for that it is what I am. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari Islam, patokannya adalah kata Lord. Harusnya Lord itu diterjemahkan Tuhan, bukan Tuhan. Kita perhatikan dulu Bapak Ibu dalam teks Yunaninya. Perhatikan kata o didaskalos ke o kyrios. Kata Tuhan atau Tuhan yang dikatakan oleh saudara-saudara kita yang dari Islam menggunakan kyrios. Dalam teks Ibraninya, Rabi we Adon. Rabi, guru, Adon, Tuhan. Tetapi saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan Tuhan. Tidak apa-apa. Untuk menjelaskan ini, saya dibantu oleh beberapa literatur Bapak Ibu. Analytical Lexicon of the Greek New Testament, Exegetical Commentary on the New Testament, dan an Exegetical Summary of John 10:21. Kita lihat dulu Bapak Ibu. Dari literatur di situ, kyrios itu masuk ke dalam 3 area. Yang pertama, untuk area tidak yang berkaitan dengan agama, yang artinya adalah one controlling his own property, owner atau pemilik, ya. Yang kedua adalah form address showing respect, menunjukkan rasa hormat kepada seseorang. Dan yang ketiga, wilayah ketiga adalah in religious usage, personal title for God and Jesus Christ. Titel personal untuk Tuhan dan untuk Yesus Kristus. Dalam literatur lain Bapak Ibu, the title Lord can also speak of the divinity of Jesus, menunjukkan keilahian Kristus, keilahian Yesus. Dalam literatur yang lain juga, this noun is a title for God and Christ, yang memiliki supernatural authority over mankind, yang memiliki otoritas supernatural atas manusia. Nah, Lord atau kyrios diterjemahkan di dalam teks Yunani dari tetragrammaton YHWH. Jadi, kalau ada teks Ibrani YHWH yang kita sebut dengan tetragrammaton, maka diterjemahkan ke dalam Septuagint LXX, teks Yunani, menggunakan kata kyrios. Dan saudara-saudara kita yang dari Yahudi, ketika muncul kata YHWH, mereka tidak menyebutkan YHWH, mereka menyebutkan Adonai. Nah, baik. Contoh kasus di mana Adonai atau YHWH itu sama dengan kyrios diterjemahkan dalam Septuagint, bisa kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 8. Dalam bahasa Indonesianya, selanjutnya Tuhan Allah, Tuhan huruf besar. Now the Lord God, itu dalam bahasa Inggrisnya. Dalam teks Ibraninya, perhatikan Adonai. Dalam teks yang berwarna kuning yang saya buat, YHWH. Oleh Septuagint, teks Yunani, YHWH diterjemahkan kyrios. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, kyrios sama dengan YHWH. Nah, kalaulah misalnya kita terjemahkan Tuhan, Bapak Ibu masih ingat apa yang saya munculkan dalam teks Yunani Perjanjian Baru tadi? Di dalam Yohanes 13 ayat 13 menggunakan kata kyrios. Nah, kalau memang itu
permintaan dari saudara-saudara kita yang dari Islam. Kalau Kyrios atau Lord itu diterjemahkan Tuhan tanpa H, tidak masalah. Kita terjemahkan saja. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Oke? Pertanyaannya, apakah ketika kita menggunakan kata Tuhan Allah mengurangi bobot keilahian dari Sang Tuhan itu? Tentu saja tidak. Sekalipun kita buat dia Tuhan, tetapi tidak mengurangi bobot ilahinya. Nah, contoh lain. Di dalam Kejadian 18 ayat 13. Kyrios sama dengan YHWH. Perhatikan kata YHWH dalam teks yang saya buat berwarna kuning. Oleh Septuagint, KEPN Kyrios pros Abraham, Vayomer Adonai el Abraham. Perhatikan kata Kyrios. Dalam teks Inggrisnya, Lord, then the Lord said to Abraham. Perhatikan kata Kyrios menggunakan kata Lord dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kalaulah kita terjemahkan lagi, bukan Tuhan, tapi Tuan. Lalu bertanya kepada Abraham. Simple. Apakah Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan manusia? Tentu saja tidak. Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan Sang Ilahi itu, Bapak Ibu. Jadi, sudah jelas. Mau diterjemahkan Tuhan atau Tuhan, tetap menunjukkan Sang Ilahi. Karena berkatalah Tuhan Allah. Jadi, oleh penerjemah, daripada menggunakan kata Tuhan, karena ini menunjuk kepada Sang Ilahi, digunakanlah Tuhan. Nah, Abraham memanggil Sang Tuhan itu di dalam Kejadian 18 ayat 3 sebagai Adonai. Kasus yang sama juga terjadi dalam Perjanjian Baru. Thomas memanggil Tuhan itu dengan O Kyriosmu ke O Theosmu. Kyrios, perhatikan kata Kyrios muncul lagi di situ. Adoni we Elohai dalam bahasa Ibraninya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kalaupun kita terjemahkan, ya Tuanku dan Allahku. Dalam bahasa Inggrisnya, my Lord and my God. Tetap juga Bapak Ibu, mau diterjemahkan Tuhan dengan Tuhan, sama-sama memiliki bobot ilahi. Abraham memanggil Tuhan itu dengan Adonai, Thomas memanggil Tuhan itu dengan Adonai juga. Jadi Bapak Ibu, sudah jelas. Mau diterjemahkan Tuhan atau Tuhan memiliki bobot yang sama, yaitu Sang Ilahi. Karena memang tidak afdol kalau dikatakan berkatalah Tuhan Allah. Kan lebih baik berkatalah Tuhan Allah. Nah, kembali ke dalam Yohanes 13 ayat 13 tadi. Kamu menyebut aku Tuhan. Karena memang akulah Tuhan. Nah, kalaupun diterjemahkan kamu menyebut aku Tuhan, tidak apa-apa. Karena kalau diterjemahkan Tuhan secara konsisten pun di dalam Perjanjian Lama, itu menunjukkan Sang Ilahi. Karena Abraham memanggil Tuhan itu dengan Adonai, Thomas dan murid-muridnya juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah Adonai. Jadi, saya tidak ragu bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu, ini kisah adalah di mana ketika Thomas berkata kepada murid-murid yang lain, saya tidak akan percaya sebelum saya mencucukkan tangan saya ke lubang bekas paku dan bekas tombak di lambungnya. Bapak Ibu, kalau Yesus bukan Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa hidup dengan bolong di tangan dan bolong di lambungnya? Itu menunjukkan bahwa dia Tuhan. Dan saya bersyukur bisa mengenal Allah yang jadi manusia. Walaupun dia mati sebagai manusia, tetapi dia hidup sebagai Allah. Kealahannya tidak dibatasi oleh kematiannya sebagai manusia. Yesus adalah Tuhan. Saya tidak ragu. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga video ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan